adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 16 November 2024, hari biasa pekan ke-32. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sungguh ajaib kuasa-Mu atas kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepada sabda Injil dan tak pernah jemu memanjatkan doa syukur bagi kemuliaan nama-Mu dalam segala peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Garcia. Romo, saya ingin menanya, apa sih maksud dari Injil Lukas pada hari ini? Selamat pagi para pirsawan. Pada pagi hari ini kita ingin diajak untuk melihat bagaimana Yesus itu cerdas. Selalu mencari solusi dan mendapat solusi yang terbaik. Dalam kasus ini digambarkan adanya kesulitan. Bagaimana dalam kesulitan itu kita mencari solusi? Misalnya Garcia, kita lihat seorang ibu pintar sekali. Bagaimana ketika anaknya sakit, tidak mau makan. Apa yang dibuat oleh ibu? Ibu mencari akal makanan apa yang bisa dan menyenangkan anak. Kadang-kadang masih kecil tabletnya dimasukkan ke dalam pisang, dimasukkan dalam pisang. Ternyata di dalamnya ada obat. Itulah kepiawaian seorang ibu, pandai. Bagaimana caranya mencari akal agar anaknya tetap sehat. Juga dokter anak. Kalau kita memperhatikan dokter anak itu betul-betul cerdik dan cerdas. Anak itu kan kalau melihat jarum takut kan. Jadi dia mulai jadi pura-pura dengan bermain-main dengan mainan. Cuman hehehe. Dibilang hehehe. Ya. Sementara anak-anak itu hehehe, langsung dicus. Langsung anaknya langsung digitu-gitu. Kasih lagi mainan yang lain yang lucu, jangan ketawa lagi. Itu mencari solusi. Ya. Maka Injil pada hari ini mengajak kita
untuk mencari solusi. Bila kita mengalami iman kita macet, malas berdoa. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita malas berdoa? Ya sekarang kita bisa dengan YouTube atau di mana ya YouTube lah. Bisa kita membuka pengalaman-pengalaman orang, ya dalam urusan dengan iman. Maka kita disadarkan bahwa oh iya, kemandekan kita ini bukan kita biarkan tetapi mencari jalan keluar. Sama seperti para pengungsi itu. Dia tidak masa bodoh dengan situasi itu. Oh mereka perhatikan fenomena-fenomena itu. Kalau gempa, ya makanya mereka kan dibuatkan tenda. Kalau gempa itu kan rontok kan nggak apa-apa kalau tenda. Tapi kalau bangunan seperti kita, habislah kepala kita bisa pecah. Ya. Maka kalau ada gempa langsung orang disuruh keluar. Kalau ada letusan, nah, pakai masker. Ya. Masuk di dalam camp itu. Siap-siap barang, kalau mesti berangkat. Maka segala permainan apa-apa yang dimiliki ditinggalkan. Tapi nyawa itu yang berharga. Maka juga dalam urusan dengan iman, nyawa kita itu berharga. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan. Ya. Dimana kita kadang-kadang harus memaksa diri. Seperti digambar tadi, hakim tadi. Ada janda yang maksa-maksa. Daripada dikejar-kejar paksaan, lebih baik kasih saja. Itu artinya mencari solusi. Supaya tidak repot. Ya, kadang-kadang mengalah sedikit. Membiarkan ya, masalah itu jalan. Ya. Karena mandak tuh biarkan dulu tenang. Baru kita melangkah lagi. Ya, dengan doa rosario atau apa Ekaristi. Maka itu dianjurkan dalam gereja Katolik itu berdoalah rosario, lalu juga Ekaristi. Ya. Kalau sekarang mereka ibu-ibu ada berdoa rosario. Bahkan ada satu ibu ya menggendong Maria Fatima itu loh. Kemana sih dia pergi dia bawa itu. Dia tidak repot. Dia gendong Bunda Maria kemana saja. Dia pakai masker kemudian dia bawa dengan tangannya. Itu loh. Itu gambaran iman dalam situasi yang cukup berat dalam menanggapi letusan gunung. Oma ini luar biasa. Memberikan contoh iman adalah sebuah kekuatan. Maka di sini juga dalam menghadapi hari esok, kita harus mempunyai kekuatan iman untuk menjawab situasi dan kondisi kita. Dengan berbagai macam cara, menggunakan akal kita yang sehat. Seperti tadi Yesus cerdas. Juga dokter anak tadi pintar. Seorang ibu juga hebat. Ya, mencari solusi. Karena itu dalam kehidupan kita juga harus mencari solusi. Terutama ketika iman kita mandek. Membiarkan. Tapi tidak mematikan. Membiarkan. Agar kita bisa menarik napas sebentar. Melihat keseluruhnya. Melihat keadilan dan kebaikan Tuhan. Baru kita melangkah lagi. Kita sadar bahwa kita memerlukan Dia. Itulah tugas kita. Selamat belajar untuk menanggapi iman dengan segala tahapan-tahapannya. Dan juga mencari solusi yang terindah. Yaitu dekat dengan Yesus. Dekat dengan Bunda Maria. Itulah orang Katolik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.